Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bimuradi. Setelah menjelaskan orang kafir ya, bahwa orang yang memilah-milah iman kepada Allah tapi tidak mau kepada Rasul, atau iman kepada Allah dan Rasul tapi hanya sebagian Rasul, sebagian lagi tidak diimani tapi diingkari, itu nukos itu jelema nu bener-bener kafir. Jadi ahli kitab itu termasuk golongan kafir. Meskipun mereka beriman kepada Rasul tapi hanya sebagian saja. Yahudi iman ke kabehan tapi henteu iman ke Isa, tidak iman kepada Nabi Muhammad. Nasrani iman kepada semua tapi tidak iman kepada Nabi Muhammad. Dan bisa gitu harus komplit. Namun sebagian temenan. Ya tama tidak bisa ditawar. Namun anu kos itu justru al kafiruna haqqo. Nyata kekafiranna. Karena pada hakikatnya ketika pun mereka percaya kepada Musa, Isa dan lain-lain tapi henteu percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad, berarti mereka tidak mengikuti perintah Nabi Nuh manehna dipercayai teh ya, diimani teh ya. Kalau iman kepada Isa, harusnya iman kepada Nabi Muhammad sebab Isa sudah menubuatkan tentang kenabian Nabi Muhammad. Musa merintah gitu. Jadi sebenarnya walaupun mereka iman kepada Musa, itu tidak mengikuti perintah Allah, tapi mengikuti hawa nafsuna. Karena Allah memerintah iman kakabehan. Musa ya harus diimani, Isa ya harus diimani, Muhammad ya harus diimani. Ternyata karena perintah Allah ta. Namun sebagian pula pilih berarti bukan perintah Allah tama hawa nafsunya berarti. Tendensius tama. Jadi iya nongana hanya dipikir nguntungkan baik. Karena Musa itu adalah sesama Bani Israel. Jadi nyana iman, Muhammad lain Bani Israel atau iman. Selain gitu, tapi itu mengarang lain nulung perintah Allah tidak seperti itu. Nah terus golongan berikutnya Allah menyebutkan orang-orang mukmin. Mana mukmin teh? Alladzina amanu billah wa rusulih. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah wa rusulihi dan semua utusan Allah, jama' itu. Kulluhum ditaukidan, semua tanpa kecuali dari Adam sampai Muhammad. Walam yufarriqu baina ahadin minhum dan tidak membeda-bedakan antara salah seorang dari Rasul. Tidak membedakan artinya naon? Kabeh ge diimani. Semua dari Adam sampai Muhammad iman. Orang iman. Ulaika saufa nuti ujurumna, ya orang-orang itulah ya nanti Allah akan berikan ganjaran-ganjaran mereka atas keimanan mereka. Ya kita tidak perlu ikut ajaran Musa, imani ya Nabi Muhammad di Quran ya Musa harus diimani karena Musa itu adalah Rasul Allah. Jangan dibeda-bedakan, jangan dibeda-bedakan teh, nu ieu mah diimani, nu itu mah henteu gitu. Kalau keistimewaan ya pasti eta mah aya, bedanya eta mah aya. Mau yang ngomong kitu kok. Beda-bedakan teh maksudna lain beda keistimewaan lain, maksudnya dibeda-bedakan yang satu diimani yang lain tidak. Ulah kitu, kudu kabeh. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun gitu kan. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kata orang mukmin. Di sana iya lam nufarriqu baina ahadin minhum, tidak membeda-bedakan. Semua diimani karena semua adalah rasul Allah dan perintah Allah imani semua. Begitu derek Allah ke bakal diberikan pahala atas amalnya. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Maha mengampuni kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah, jeung Allah Maha karunya bager. Maha pemberi rahmat, kasih sayang kepada ahli taat kepada Allah. Jadi tipis bedanya. Mereka juga iman kepada Rasul, cuma tidak semua gitu. Ada orang mah atuh kabeh iman kudu kabeh. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Orang-orang kafir, ahlul kitab maksudnya ya. Yahudi maksudnya ya, Alkitabnya lebih spesifik dari Yahudi, bukan Nasrani, Yahudi. Meminta kepada Muhammad agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Turun langsung bleg kabeh sekaligus gitu. Okos Taurat, Taurat gitu turunnya. Injil begitu turunnya. Kan kalau lamun Al-Qur'an mah kan tidak seperti itu. Diterima nah ku Kangjeng Nabi henteu kitu kan. Tergantung selama dicicil gitu lah. Berturut-turut selama 23 tahun lebih kurang. Untuk sekaligus geblek 30 juz ente dibikin kakaknya Nabi. Adi saja mah sang langsung maka orang Yahudi gitu ngomong kata iya teh sebab nuzul ayat iya. Ayat sejumlah orang Yahudi datang ke Kangjeng Rasul. Lalu cek mereka teh ngomonglah kepada Kangjeng Rasul bahwa Musa datang dengan membawa kitab. Wahyu lah, lembaran-lembaran wahyu.
di sisi Allah. Coba tuh maneh mana gitu. Maneh ngaku rasul, dulu Musa datang kepada Bani Israel, datang membawa wahyu, membawa lembaran-lembaran tulisan kitab gitu. Sedangkan Nabi Muhammad disebutkan tidak belajar baca, tidak belajar nulis, tidak bisa nulis gitu. Aja dituntut supaya boga kitab, ayat kitabnya mana, kos Musa. Gitu. Sedangkan Nabi Muhammad belajar baca, belajar nulis, tidak bisa nulis Nabi Muhammad, tidak bisa baca gitu. Tapi dengan tidak bisa nulis dan tidak baca-baca, justru di didinya lah Al-Quran itu otentik, ya Allah, mustahil bikinan kanjeng Nabi. Sebab Nabi tidak pandai baca, tidak bisa nulis. Memang khasna Nabi kok itu khasna. Nabi mah tidak coba mikir, Nabi mah kabeh yang ngisitah ku Allah kok. Nah, aku dipikiran. Asal anu datang Jibril. Kita kudu mikir. Jadi orang Yahudi nuntut supaya Nabi membawa lembaran-lembaran wahyu mana. Kalau kamu seorang Rasul, mana lembaran-lembaran wahyu seperti dulu juga Musa datang kepada Bani Israil bawa lembaran-lembaran wahyu dari Allah. Coba kalian datangkan ke kami kan. Maka jika Allah gitu. Yas'aluka ahlul kitab. Orang-orang ahli kitab turun ayat ieu meminta kepadamu Muhammad untuk menurunkan kitab dari langit sageblek jumlatan sekaligus. Bisa tertulis gitu. Pananu Quran mah tertulis kan, dihafal Quran mah. Dihafal, ditulis zaman Zaha, zaman Abu Bakar dituliskan ke Umar, maka selesai zaman Utsman lah, maka disebutnya kan mushaf Utsmani. Zaman Umar selesai, kan disalin zaman Utsman di jilid 5 apa genep. Awalnya tidak ditulis, dihafal, anyar ditulis mah. Baru tidak ada zaman Nabi. Maka Umar ketika kita ngabuku ke Al-Quran, cek Umar teh, aduh, nek dibukukeun poe yang jangan pernah nempo contohna, eueuh ti Rasulna gitu. Namun teu atuh di leungit kan semakin berkurang jelema. Harita loba jelema-jelema nu hafal Quran meninggal dunia jadi syahid gugur di medan perang. Lalu loba hadis, besi kacampur Quran teh jeung hadis. Padahal kan jelas-jelas beda. Ini dibukukeun. Baru itu. Tanyana hayang orang-orang Yahudi yang menuntut kepada Nabi untuk memberikan kitab nu kos Musa teh baheula mawa ka Bani Israil. Mun bener maneh Nabi mah coba mana kitab gitu. Sengaja eta teh tujuan ta'anutan mempersulit Kangjeng Nabi. Jadi menta, tapi ngahaja mentana supaya nu dipenta teh bisa mere. Anu kos itu mah ngaledek sebenarnya lain menta. Dia minta kepada Nabi untuk membawakan lembaran-lembaran wahyu seperti waktu itu Musa juga membawa seperti itu. Padahal nyaho Nabi eta teu bisa baca, teu bisa nulis. Dan saat itu Al-Quran belum ditulis. Tapi dipentak itu karena eta mah ta'anut itu bersama itu meminta, tapi lain minta bener teman. Terus akan ya awewe, laki bogoh ka hija awewe. Cek si awewe teh, boleh kamu memiliki cintaku tapi kamu harus ngambil bulan dulu kantongan kana kresek. Ah, eta mah lebih salah. Eta mengarangkan sih ulah jeung aing kitu ngarangan. Minta tapi ngahaja supaya nu dipentak dia tidak bisa mengerjakan. Berarti kan bukan benar-benar minta itu. Mempermainkan itu sengaja mempersulitnya. Ternyata tidak bisa diledek ya punya anak itu teman. Orang Yahudi bukan nyaan. Atau ketika minta bulan dibelah tiaga orang Quraisy, bulan yang dibelah. Benar lain minta teman aja diberi gemal iman dia. Tapi tetap kalau diturutan saat eta. Ternyata setelah di bulan-bulan dibelah dua, mana no iman? Bagi itu sebenarnya lain minta beneran. Itu hanya mempermainkan saja. Nah ini stakbar tangan cek Allah. Kalau kamu menganggap itu berat Muhammad, ingat. Faqad sa'alu Musa. Ulah kaget ke orang Yahudi. Musa baheula, bapak moyang maranehna ta Yahudi di zaman Nabi, bapak moyang na baheula ke zaman Nabi Musa, pernah minta kepada Musa lebih berat lebih pohara daripada minta kita. Minta naon arinallaha jahara. Minta deuleu Allah pohara jasa. Yahudi. Jadi lamun Yahudi zaman Kangjeng Nabi Muhammad minta kita eta sesuatu anu sebenarnya kan berat gitu kan. Terus memang untuk mempersulit tujuannya. Tapi ulah kaget. Baheula kitu ieu, gua baheula minta ka Nabi Musa. Hayang deuleu Allah pohara jasa. Nabi lain hayang deuleu Allah. Panaon Nabi Musa teh kan di surat Sejer Al-Baqarah geus. Kita 40 poe teh kan ngambil Taurat ke Gunung Tursina teh 40 hari untuk ngambil Taurat. Mawanya teh mawa membawa teman lah. Tujuannya diantaranya untuk jadi saksi. Jadi tinggalkan kunyana ta orang Yahudi, orang Bani Israil ditinggalkan oleh Nabi Musa untuk berkholwat gitulah, untuk tapa cek orang begitu mau menerima Taurat cek Allah ka itu ka Tursina 40 poe ke dibere Taurat. Mau batur, mun serah 70-an dalam satu keterangan tafsir 70 orang dibawa ku Nabi Musa ka itu ya.
ka Gunung Tursina teh ngabaturan. Supaya naon? Supaya Nabi Musa punya saksi. Nabi Musa ini Bani Israil. Jadi dia tahu betul karakternya seperti apa orang Bani Israil teh, aganya ge sarua Bani Israil. Maka Musa tidak berangkat sendiri tapi membawa pasukan, mau balad. Tujuan bawa balad supaya nanti ketika saya sudah pulang bawa Taurat, ada saksi bahwa benar-benar saya dapat Taurat dari Allah. 70 dia saksina. Jadi nu sajen teh percaya gaya saksian. Karena mun eueuh saksian jeung Musa teh waduh, Bani Israil nyawa sorangan aing geus ngarti karakter manehna sok anjing bagian daripada manehna kan gitu. Di bawah Musa kan ngobrol jeung Allah, maka lamallahu Musa taklima. Nempo Allah tapi Nabi Musa ge teu sanggup nah, hancur gunung ge gitu tah. Barang dibuka hijabna. Beres we menang Taurat, enggak sih orang bahasa gampang nama. Ayo kita pulang. Kita sudah dapat Taurat, sudah bertemu dengan Tuhan. Kata 70 teh ngomong, bertemu dengan Tuhan, kok kamu doang? Kok kami enggak? Gitu. Atau kami dihayang, ulah di dunia doang, ya tetap. Bawelna Bani Israil teh. Masa sendirian doang kami enggak ngelihat? Kami juga mau perlihatkan kepada kami Allah, Tuhan. Wah Allah marah pada cik Allah teh jeus ya nabi lain, naon lain yang nyelain. Ya harus sesuai itu dong, sesuai kapasitasnya dia mah. Mun wali hayang hiber, bisa. Yang cilok salat yang hiber, salat cilok kang hiber. Bisa cenah hiber eueuh tah masih itu. Juri. Aja ku Allah fa khudat humus sa'iqatu bizumda diturunkeun ku Allah jeritan atau galedeg gitu ya. Pae hari tak kene nu 70-an teh ya. Sebab sudah tidak sopan kepada Allah, tidak punya akhlak. Ingin melihat Allah. Karena Musa ge hayang nempo Allah Nabi Musa bisa atuh lain menang janjian lain menang taun pan teu bisa sembarang. Ya Allah marah, ku Allah dipaehan kabeh teh jelema. 70 teh eta. Yang geus zalim, apa zalimnya? Mempersulit permintaan. Emang menempuh Allah Nabi Musa bisa sakumaha kahayang Nabi Musa gitu. Itu permintaan yang sulit. Karena Musa kayak bingung untuk kumaha menempuh Allah sih. Dengan mata kepala gitu. Bagaimana? Mereka mah hese. Eta kan lebih hese eta. Akbaru min zalika lebih berat eta permintaan moyang baheula. Anu akhirnya dipaehan kabeh ku Allah, tapi setelah dipaehan Nabi Musa malah bingung kayak dah kumaha hayu aing mah ieu. Nabi Musa ngarwadi kan ka Allah sudah dihirupkeun deui ka jelema teh ya, dihirupkeun deui ku Allah. Ja paminta Nabi ya. Geus kitu nyembah dika, nyembah anak sapi ya. Geus dibere mukjizat, dibere diselametkeun tina Firaun, itu kan kebesaran jeung kemahaesaan Allah lah. Segala hal terkait kemahaesaan Allah geus dibikeun. Malah nyembah sapi. Menuhankan anak sapi teh. Sehingga disiksa deui ku Allah. Sinamayahan maneh. Jadi tobatnya itu dengan membunuh masing-masing. Menurut saya dengan bapak 70.000 orang yang menyembah anak sapi itu semua mati saling bunuh para anak itu. Tapi ku Allah diampura eta ge, diampura dengan tidak dihabiskan semua. Ku Allah eta Bani Israil tidak di bumi hanguskan, disisakeun keneh. Nepi ka kuari aya eta Bani Israil. Walaupun ku Allah dibinasakeun kabeh bisa. Tapi ku Allah diampura kajian, nu nyembah sapi bae teh parae. Nu teu mah kajian hirup. Walam nasta'silhum maksud diampura ku Allah teh gitu. Tidak di bumi hanguskan oleh Allah, masih disisakeun. Padahal Allah bisa bae mun daek. Untuk membumi hanguskan sehingga tidak dikenal lagi kaum yang bernama Bani Israil. Wa ataina Musa sultanan mubina. Jadi Allah diberi Nabi Musa kekuatan yang nyata yang bisa menundukkan orang-orang Bani Israil. Orang sengeyel itu nurut ke Nabi Musa mah. Di antarana eta dititah dipaehan maneh nurutnya. Padahal udah maehan maneh teh. Eta Allah menceritakan hal tersebut. Dia ciri bahwa Rasul Kanjeng Nabi eta adalah nabi. Kalau dia tahu masa lalu Musa seperti apa, cerita-cerita Nabi Musa seperti apa, Nabi Yahud. Padahal tidak mengalami dan tidak pernah ada yang mengatakan, tidak pernah baca. Gitu. Tapi nyawa ceritanya, termasuk cerita ini, kayak orang-orang Bani Israil umat Nabi Musa yang meminta keterlaluan minta naik, supaya Nabi-nya bukan rasa tenang. Gitu. Supaya Nabi itu tetap optimis. Jangan minta kos kararia amat hara resek ieu. Ulah kaget gitu lah. Ulah kaget cik orang gampang nama cik Allah Muhammad ulah kaget. Musa, baheula Musa dipenta lebih berat eta. Mun kuari kumaha maneh ngarasa permintaan Yahudi ini berat, dulu Musa pernah dipinta yang lebih berat daripada itu. Tapi Musa bisa mengendalikan mereka. Geus maneh tenang bae cik Allah gitulah gampang nama. Seperti apapun, seberat apapun permintaan mereka, kayak gampang, kayak bisa diatur, gitu. Bisa ditaklukkan dengan non ayat di kekuasaan Allah. Warofana kalau kau mutur, Allah wa'ala. Wah.